Selamat datang di Oranda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembuatan grafik pada MATLAB, di mana fokus pada kali ini kita akan banyak berbicara mengenai plot data dalam bentuk 3 dimensi. Nah, fungsi yang kita coba adalah plot tree. Nah, plot tree ini sebetulnya digunakan untuk membuat data garis, yaitu grafik garis, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Nah, contohnya seperti apa? Yuk kita ikuti bersama-sama ya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya akan menggunakan data Copernicus, UV current untuk kecepatan arus zonal sama meridionalnya. Jadi nanti akan kita coba untuk membuat sebuah plot dari longitude yang berbeda, oke. Terus nanti pada kedalaman, terus berapa nilai zonalnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba, karena kita bisa lihat data longitude-nya ini berubah-ubah ya, itu. Terus nanti kita akan punya sumbu X-nya nanti longitude. Habis itu kita juga bisa punya nilai dari misalnya basisnya kedalaman. Jadi kedalaman itu akan lurus. Habis itu kita coba ubah nilainya dari sisi zonalnya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita tahu sama-sama bahwa zonal longitude-nya itu akan selalu berulang. Ya, nanti kita akan coba bagaimana caranya dia bisa nanti memisahkan menjadi plot-plot yang baru. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sudah akan mengimport datanya ya. Dari data bujur, lintang, batimetri sama kecepatan UV. Nah, bagi yang masih bingung silahkan nanti teman-teman lihat atau tonton video saya tentang contoh quivernya ya. Oke, kita running di sini. Oke, kita tunggu, masih busy karena masih harus mengambil datanya. Sudah terlihat ada 6.845 data. Lalu kita coba cek dulu ya, misalnya tadi max bujur itu sama dengan max dari bujur. Kita copy, lalu kita paste di sini. Max bujurnya ketahuan 108. Nah, jadi kita for i itu ya. Kita punya J sama dengan J sama dengan 0 ini untuk kolomnya. Oke. Lalu kita coba for i sama dengan 1 until length dari bujur, maka kita cari yang pertama adalah kita buat variabel baru nanti ya, di bujur 1 tapi variabel gitu i pada baris i koma 1 atau koma j. Di sini kita bikin ya, kolomnya jangan 1 tapi j. Oke, lalu kita nanti diisi dengan data dari bujur ke i itu. Kemudian if kita gitu kan, bujur ke i tadi itu sama dengan max bujur, maka yang kita lakukan adalah J plus plus, artinya J sama dengan J plus 1. Oke, lalu kita bikin I sama dengan 0, ND
END. Oke ya teman-teman, kita coba dulu. Ini kita melakukan namanya filter data untuk dapat bujurnya. Kalau bujurnya dapat, kita bisa coba untuk yang lainnya ya. Kita lihat warningnya apa. Exchange. Oke, ini pakai kan KKK, terus sorry, maka I sama dengan 1 juga, ini untuk barisnya. Di sini I sama dengan I plus 1. Oke, coba kita run section. Oke, bujur 1 keluar, ternyata sudah ada datanya. Kita lihat teman-teman yuk. Oke, sama, bagus. Berarti kita bisa punya lintang 1 I, J sama dengan lintang ke I. Berikutnya batimetri 1 I, J sama dengan batimetri ke I. Terus kita kecepat, atau kita sekarang bikinnya U I, J sama dengan kecepatan U I. Oke, ini saya salah, ini harusnya K ini, begitu. Coba kita run lagi. Kita run. Kita tunggu dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi saya salah, pasti akan nunggu lama. Kenapa kok lama? Karena kita run, maka dia akan ngambil data ulang lagi. Tapi tidak apa-apa. Oke, datanya sudah benar. 106.178. Good. Kita lihat lintang satunya. Apakah nilai sama? Oke, betul. Ini runut 0000 dan seterusnya sampai ujung ya. Oke. Lalu kecepatan U untuk U sendiri seperti ini. Kalau U segitunya ada yang salah ini. Ini harusnya teka. Nah, begitu. Saya run section aja biar nggak terlalu lama, sehingga punya harusnya berubah dengan nilai punya pasti berbeda. So setelah kita lakukan filter sudah aman, kita bikin plot 3 dimensi dengan cara apa? Plot 3 x, y, z. Sebetulnya begitu ya, kita juga buka helpnya ya. Plot 3. Oke, klik ya, bisa lihat teman-teman seperti ini ya grafiknya dari titik sampai ujung seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba, nanti tadi X nya kita gunakan bujur 1, lalu ini kita gunakan depth, yaitu batimetri 1. Kita coba cek dulu. Oke, batimetri 1 ternyata salah juga. Oh enggak, jadi kita ke samping, ini ke samping. Mari kita lihat nanti hasilnya. Kedalaman 1, lalu Z nya kita pakai U. Yuk kita coba run sectionnya ya. Kedalaman 1, batimetri 1.
Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah grafiknya ya, grafik dari lintang dibandingkan dengan kedalaman, dan Z nya adalah nilai si kecepatan U nya. Memang terlihat grafiknya kurang enak karena saking banyaknya si data tersebut. Maksud saya tadi, saya nanti akan coba ambil cuplik satu kedalaman saja ya di sumbu Z. Saya di sumbu Z nya, nanti kita coba ulang lagi ya. Kita close dulu. So kita tahu bujurnya di sini, kita ambil ke sini, berarti semua baris kolom 1. Oke. Lalu untuk batimetrinya kita cek dulu ya. Batimetrinya ternyata ini teman-teman lihat, nih sama semua ya. Oke, tadi ada copy, coba kalau kita lihat datanya seperti apa sebetulnya. Ini ada berapa banyak data sih sebetulnya kan, begitu. Ini 0,9 sama semua, 1,54 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan coba lihat ya. Oke, tapi tidak apa-apa, coba nanti Z nya kita tetap pakai yang ke bawah pada satu kedalaman. Semua baris kolom 1, ini semua baris kolom 1. Kita run section. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa perhatikan nih, jadi dia sebenarnya garisnya garis lurus di sini nih, seperti itu, dimana nilai kecepatannya akan berubah-ubah. Makanya kalau seperti ini di plot 3D akan lebih enak pakai grid on. Habis itu kita bisa pakai yang namanya aksis, bukan aksis sih sebetulnya, sebentar, bukan aksis. Sebentar ya. Sebentar. Oke, coba kita lihat dulu. Saya coba ulangi lagi run section. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Rotate 3D nya view, maaf, salah saya, view, harusnya pakai view. Di sini kita bisa klik view untuk dapat angle-nya ya. Jadi angle-nya mau atur berapa itu terserah kita. Oke, kita close dulu ini. Kita klik view sambil nunggu. Kalau bisa mau di sini help view juga bisa dari sini ya teman-teman, dari komen videonya. Di sini view-nya itu pakai azimut dan elevasi, semuanya dalam bentuk derajat. Oke, misalnya ini view 45,45. Nah, kita bisa run section, hasilnya seperti ini kalau 45 ya. Seperti itu. Nah, nanti saya pengen nambahkan nanti misalnya dengan beda kedalaman. Nah, gitu ya. Saya dengan beda kedalaman di kedalaman yang kita tahu adalah di sini kita lihat di kedalaman 154, saya pada baris 65. Nah, kita bisa tinggal tambahkan hold on, lalu kita coba pada baris 65 gitu ya. Ini masih coba manual untuk mendapatkan gambaran bagaimana perbedaannya. Lalu tadi kan warnanya biru nih. Oke, coba kita run section dulu, apakah berubah warnanya.
secara otomatis atau dia ini data dia berubah warnanya teman-teman, di biru, merah. Terus nanti saya tambahkan, tinggal copy, saya hold on nya cukup sekali saja ya, jadi hold on itu tidak perlu berkali-kali. Setelah 65 maka saya coba ambil lagi pada baris 85 juga contohnya ya, 85. Oke, itu baris berapa lagi, 38, 115. Sorry kebanyakan. Kemudian di sini juga 115. Oke, jangan lupa di depannya kasih gambar biar kita bikin baru. Nah, ini akhirnya kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat pada baris di sini berdasarkan bujur ya, data bujur. Habis itu ada kedalaman ya. Sebenarnya kedalaman lebih enak kalau misalnya kita pakai sumbu Z ya, biar terlihat. Nanti kita lihat grafiknya. Oke, kita coba ganti dulu biar nanti lebih gampang memahaminya. Sumbu X nya ini, sumbu Y nya ini, maka saya gantinya ini, pindah ke sini. Oke, pindah ke sini. Sorry, salah. Oke, kita run section. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada setiap kedalamannya. Oke, kita bisa lihat di sini ya, tuh. Nah, kecepatannya sungguh-sungguh cukup berbeda di sini ya. Yang lain di sini, tapi tidak tahu kenapa pendekati 0 ya kan, dia kecepatannya untuk sumbu U-nya, untuk komponen U-nya cukup tinggi begitu di situ, sedangkan pada kedalaman ke bawahnya dia cukup rendah. Nah, teman-teman, kenapa kok ini makin ke atas? Karena nilai kedalamannya positif. Agar teman-teman nilai kedalamannya negatif, bisa ditambahkan batimetrinya di sini pakai -1 kali. Itu yang pertama. Atau yang kedua, seharusnya saya coba cek dulu, harusnya kita bisa pakai reverse plot tree. Kita coba cek dulu apakah ada menu untuk reversing dari data ini. Coba kita lihat dulu ya. Sepertinya tidak ada, jadi yang harus kita lakukan adalah kita ngedit. Tetap pakai yang tadi -1, sehingga karena batimetri pasti ke bawah, kita CLC dulu, kita enter batimetrinya agar nanti dia ke bawah. Oke, kita bisa lihat tadi, kalau kita bisa lihat satu ini, nilainya 0,04. Nah, sedangkan yang lainnya nilainya cukup tinggi juga. Oke, jadi kita bisa lihat nanti bahwa maaf, untuk U-nya ya. Untuk U-nya ini nilainya -0,0, sedangkan di 65 seperti apa, dan seterusnya. Oke, itu sebagai contohnya. Artinya bahwa kita bisa pakai yang tadi yang di sisi ini, figur ini, untuk mengetahui nanti sumbunya. Ini sumbu X-nya adalah lintang, ini adalah kedalaman. Terus kita pengen lihat di pola kecepatan arusnya. Kalau teman-teman bandingkan dengan ini, teman-teman bisa lihat, bisa bandingkan sebetulnya lebih enak mana teman-teman nanti dalam hal melakukan perbandingan datanya, seperti itu. Mana yang benar? Sebenarnya nggak ada yang benar sih, tergantung bagaimana kita ingin menggunakannya, kan begitu. Kalau di sini kita bisa lihat kedalamannya ini nilainya mendekati ke 0, sedangkan nanti kedalamannya yang di sini kedalaman 0 ya, betul, kedalaman 0 nilainya hampir 4, sedangkan kedalamannya semakin meningkat dia semakin ini.
Sebentar, saya biar mudah saya transaction lagi deh. Nah, ini yang sudah kedalamannya daripada sumbu. Sebentar. Batimetri. Oh maaf, batimetri 1. Jadi batimetri 1 sama dengan -1 kali batimetri 1. Oke, coba kita run section lagi. Nah, ini ke bawah kan, jadi teman-teman bisa lihat, oh kalau permukaan arahnya tuh nilainya minus nih. Tapi setelah masuk lebih dalam dia mendekati ke 0. Nah, kita bisa lihat datanya. Kalau misalnya seperti ini kita juga bisa lihat ya, seperti itu. Mau pilih yang di kiri atau yang di kanan terserah dari teman-teman, seperti itu ya. Tapi intinya adalah kalau menggunakan plot tree ya kita harus menggunakan X, Y, dan Z. Nah, sedangkan properties yang lainnya kayak warna, tebal garisnya itu teman-teman bisa mengikuti pada video yang sebelumnya di plotnya gitu ya. Oh ya, mungkin tambahan untuk line width-nya, kalau begitu saya akan gunakan, menurut saya lebih mudah pakai yang tadi sumbu Z-nya untuk U. Oke. Nah, ini tadi ternyata ada yang salah ini sebetulnya. Kalau kita bisa lihat, ini U-nya belum sempat saya edit. Kemudian saya pengen tahu nih, ini saya kasih line width biar lebih tebal, sebagai dasarnya adalah 2 seperti itu, ya kan? Terus kita run section. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Datanya itu ya, dari bujur yang rendah ke bujur yang tinggi ternyata polanya seperti ini. Nah, kita bisa melihat polanya sebenarnya hampir mirip sih begitu. Kenapa saya bilang hampir mirip? Karena kita bisa lihat nih, kalau kita naikkan ke sini secara dimensi dia bisa hampir mirip nih, tapi semakin dalam ini gesernya ke sana, ini gesernya ke sini, seperti itu. Ini dari sini naiknya ke sini, kan, seperti itu. Itulah. Nah, dari sini kita bisa tahu pola, misalnya kecepatan arus komponen U dari tiap kedalamannya. Oke, teman-teman, begitu aja untuk konten dari video kali ini. Semoga teman-teman sekarang bisa menggunakan plot tree untuk aplikasi teman-teman dengan menggunakan MATLAB. Jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe channel ini, ketik tombol like, kemudian komen di bawah-bawah, kita bisa berdiskusi bersama, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman yang lain bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.